Berhenti cuma ini kalau itu untuk utang tadi sudah. Assalamualaikum Pak Sigit, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Udah siapin itunya ya Pak, kertas buat hari Sudah. ini PI 3. Alhamdulillah sekarang sudah berjalan ke pendampingan 3 ya Pak. Selama ini Pak Sigit pembelajaran daringnya alhamdulillah ya Pak, tidak ada kendala, dan saya lihat juga kalau ada Zoom daring selalu tepat waktu, dan pengerjaan tugas-tugas juga ini tepat waktu. Hanya saja kemarin saya tuh kelangan sampai jam 10 apa jam berapa itu Pak? Iya, Pak Sigit belum upload, makanya saya tuh kenapa masih biasanya paling cepat gitu tuh. Tapi nggak ada ini, maksudnya belum ada kabar, makanya saya japri. Itu ya Pak, kalau sore itu yang les ya Pak? Iya, harusnya les. Iya, super sibuk jadi waktunya. Apalagi sekarang ya menghadapi akhir tahun ya Pak. Tentunya kan ibaratnya lebih banyak kegiatan ya. Di SMP itu kan menjelang ibaratnya akhir tahun pembelajaran. Ada study tour Pak? Nggak ada. Kelas 8. Kelas 8 udah apa belum? Belum. Paling nanti kelas 2-nya jeda nih minggu depan. Oh, tapi sebelum puasa. Kelas 2-nya LDK. Oh iya, setelah PTS ya. Refreshing betul. Apa saja yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini Pak? Dari itu ya, Iya. dari prakarsa perubahan yang kemarin dirumuskan, yang satu berusaha memperoleh juara di Olimpiade Sains seperti itu. Beberapa juga sudah ada hasilnya. Kemudian yang pembuatan taman gantung vertical garden ini dilaksanakan minggu depan setelah PTS. Itu anak kelas 9 mata pelajaran IPA. Saya sama Billy berkolaborasi untuk kelas 9 buat taman gantung. Kemudian yang lainnya sama kegiatan-kegiatan biasa, berjalan seperti biasa, kayak misalkan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan, sholat duhur, sholat Jumat, mengaji dan lain sebagainya sama berjalan seperti biasa. Cuma tadi yang baru ya tadi meningkatkan pembuatan vertical garden, terus yang satu lagi tuh yang tentang Olimpiade itu yang baru. Kalau taman gantung tuh bisa dijelaskan gimana Pak? Taman gantung tuh jadi anak bikin potnya dari botol bekas Bu, dikasih tanah, nanti ditanam biji, nanti dia akan tumbuh. Nah tapi kita taruhnya bukan di tanah, tapi di atas digantung gitu. Tanamannya pakai tanaman apa, sayuran atau? Ya ada 3, yang atas itu nanti pakai bunga-bunga kecil, kemudian yang tengah itu pakai sayuran, sama yang bawah itu pakai sayuran. Jadi indah ya Pak. Iya itu buat Lahannya ya hijauan. Pak, lahannya nggak ada. Karena lahannya nggak ada, pakainya taman gantung vertical garden. Tapi udah dicoba Pak. Saya sama Bu Yuli sudah, tapi buat anak-anak belum minggu depan. Hasilnya bagus. Hasilnya bagus sih Bu, bagus, lumayan berfungsi gitu Bu. Tapi nggak tahu nih kalau kita gantung banyak kan itu dia akan. Iya, maksudnya tuh tumbuh subur enggak, maksudnya jadinya yang kelihatan cuma botolnya aja. Tanamannya enggak, maksudnya tuh enggak berkembang dengan baik gitu Pak. Itu target 1 bulan sih Bu. Target 2 bulan tadi, nanti sampai bulan Juni. Itu media tanamnya apa? Media tanamnya tanah humus. Tanah biasa, nggak dicampur sama. Dicampur kotoran segala macam. Terus kemarin juga sudah melaksanakan penelitian juga anak-anak pembuatan biogas. Kalau biogas apa Pak? Membuat gas yang untuk memasak tuh, tapi dari kotoran sapi sama sayuran busuk. Kemarin sudah berhasil sih, cuma si gasnya itu nggak terlalu banyak. Sebentar ya Pak,
jadi Iya, apa sinyal ya? aja terus gitu. Iya, cuma Padahal itu sudah 2 minggu difermentasi, nggak boleh kena sinar matahari segala macam. Tapi nyoba di anak biar anak nggak penasaran aja sih sebetulnya. cuma hanya ibaratnya Iya. kayak itu aja eksperimen ya Pak. Iya, Nggak untuk ada lomba nyata. ini Bu, lomba Olimpiade penelitian nanti bulan ini. Di mana? Lewat dinas Dinas. se-Indonesia sih. Jadi resmi dari Kemendikbud tuh. Oh, Olimpiade penelitian. ya jadi alhamdulillah lah selama ini tuh kalau saya perhatikan mah emang pasti jadi mah udah dasarnya juga udah maju. Ibaratnya tuh udah menguasai IT, jadi tuh ibaratnya ikut guru penggerak tuh bukan sebuah masalah. Majulah, semakin maju dan ide-idenya juga cemerlang gitu loh maksudnya. Kemarin yang di itu refleksikan sama kepala sekolah teman sejawat bisa dilihat nilainya Pak. Ada yang dapat 2 enggak? Udah. Oh, sendiri ini refleksi sendiri Bu. Ini refleksi Nanti kepala ini sekolah. minta di PDF-nya Pak. Iya. Ini refleksi kepala sekolah. Ini refleksi murid. Nah, ini yang pernah sekolah. Ini enggak kelihatan ya Pak. Yang ini ada yang 2 Ada. ya, nilainya 2 ya. Kalau yang ini yang kelihatan banget masih jauh ada grafiknya. Ini yang dari kepala sekolah CGP meminta rekan sesama guru untuk memberikan masukan setelah melihat praktek CGP mengajar. Pak Sigit menanyakan nggak kenapa dapat 2 enggak? Enggak. Emang maksudnya tuh kayak gini, "Ya, Pak," gitu maksudnya tuh saya tuh bisa gitu maksudnya tuh. Enggak komplain. Enggak, belum komplain saya. Soalnya kemarin mah Ibu Siti Juleha tuh kayak yang miskomunikasi atau gimana gitu. Kepala sekolahnya mengasihnya emang dia sama kepala sekolah PLT, jadi tidak begitu memperhatikan perkembangannya CGP. Tapi pas waktu itu tuh Pak, ada temennya yang ngomong, masa sih nggak ada kemajuan, jadi nilainya bagus-bagus gitu 3-4. Ya udahlah, jadi dari awal aja. Akhirnya kayak Ibu Sitinya kayak yang minder atau gimana tuh Pak. Akhirnya tuh nilainya tuh dibikin sendiri lagi, yang enggak dari kepala sekolah 2 semua. Oh ya. Iya, sama Ibu Sitinya Padahal tuh. ada yang ngisi 3-4 itu. Iya, kepala sekolahnya tuh kenapa saya harus diisi. Kalau emang Ibu Siti mau jujur ya itu aja, maksudnya kan disesuaikan dengan nilai-nilai ini. Emang sih bukan termasuk penilaian kan ya Pak, ini kan bukan refleksi sebagai sendiri. cuman tuh masa iya sih 2 semua, kata saya tuh kayak gitu. 2 semua, nggak ada yang 3, ada yang 4. Bisa diulangi nggak ya Bu? Dia bisa disubmitnya, dia bisa di itu enggak, dia bisa dirubah ya Bu. Nggak bisa. Kalau udah submit tuh Pak, kadang-kala susah ya tentunya untuk dibuka lagi tuh. Kayak saya aja kemarin tuh laporan tuh, kan laporannya punya Ibu Oma, cuma tuh saya tuh belum ngisi nama kayaknya, cuman udah ngisi di bawahnya. Terus tuh ngantuk, mata saya tuh ngantuk, akhirnya ditutup Pak, nggak dilanjutin. Besoknya saya lanjutin. Di situ tuh pas klik nama tuh di situnya Ibu Siti Juleha, nggak connect, padahal di situ punya Ibu Oma. Akhirnya ya udah disubmit aja. Ya Allah, pas dilihat ini punya Ibu Siti, lupa ngapus kemarin tuh. Allah, akhirnya tuh tapi tanya ke admin itunya bisa enggak gitu, bisa dihapus enggak, karena ini apa ibaratnya kalau udah capek udah gitu ya, jadi nggak connect. Iya, di sini ada lagi apa ini, CGP membuat rencana pengembangan diri untuk perbaikan praktek mengajar
berdasarkan catatan CGP belum ya Pak? Udah sih, cuma nggak sering sih. Iya. Cuma nggak sering. Kalau nilai-nilai yang lain sudah bagus, semuanya 4 berarti ini. Ini yang dikasih ini juga yang poin 35, CGP mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses mengajar satu sama lain dan memberikan umpan balik. Nah itu jarang dilakukan Bu. Iya, berarti ini ya bapaknya ini ya nilainya ini benar-benar ini ya real ya Pak. Kayaknya sih. Memperhatikan. Soalnya udah pada sibuk masing-masing sih Bu. Kalau jam ya saya ngajar, kemudian lebih kadang-kadang ngajar kan. Iya, Jadi kalau nggak ada event tertentu aja. ya emang agak susah untuk observasi ke kelas teman-teman tuh. Tapi untuk Pak Sigi sendiri merasa malu nggak? Maksudnya tuh kalau mengimplementasikan ke teman-teman apa tuh malu atau apa tuh Pak? Masih malu atau merasa nantinya disangka menggurui atau apa? Soalnya tuh kebanyakan tuh yang di itu tuh ya CGP tuh kayak gitu. Awalnya sih iya sih, tapi kesini-sininya udah biasa aja sih Bu. Iya. Jadi Kayak takut menggurui katanya tuh selama ini tuh ya ibaratnya tuh jadi kayak kurang maksimal gitu tuh. Jadi kayak yang ilmunya buat sendiri aja gitu tuh Pak. Jadi belum ya paling buat sendiri sama buat anak-anak. Kalau yang ke guru tuh ke teman sejawat tuh kayaknya masih sungkan gitu. Makanya kemarin juga ya Ibu Ida tuh masih Ibu Ida Bu Siti tuh nilainya di kalau kepala sekolahnya tuh masih nilai juga. Terus yang ini tuh apa ya, menyediakan kesempatan bagi orang tua wali murid untuk hadir di sekolah sebagai guru tamu ya emang belum ya Pak. nah ya itu pernah waktu itu satu kali ya kamu ya, yang apa sih ya, yang dokter itu terus apa kepala rumah sakit Bayangkara kan lulusan sini juga pernah beberapa kali tuh beberapa kali, cuma nggak maksudnya tidak terjadwal. Kemarin juga yang dari Jogja itu emang Iya, di siapa itu namanya, kepala ini museum Pantai Pura. iya, kepala museum Orang Jogja juga lulusan sini. lulusan sini. Oh berarti lulusannya udah jadi orang semua ya. Ada yang jadi kepala PLTU. Iya. Nah, Iya. Memang nggak terjadwal kayak kalau kayak gitu kan harus sesuai sama jadwal beliau-beliaunya itu ya. Insidental atau apa itu. Tapi para alumni tuh kali itu ngasih itu enggak Pak? Donasi enggak? Nah ini angkatannya kamu Bu, ya, yang rutin banget. contohnya kan kayak masjid itu kan kebanyakan dari donasi, Iya, buku, kemudian Aula juga ya. ya aula, yang kecil-kecil misalnya kayak toa apa Sering mengadakan itu reuni-reunian ya Pak? sering mereka tuh, walaupun tidak di sini tempatnya ya, tapi di tempat lain, cuma terkadang mereka mengalokasikan anggaran untuk sumbangan. Iya untuk SMP ya? Iya. Iya betul, berarti ini sudah banyak alumni. Oh ini tuh dari itu semua ya Pak, dari print ya Pak? Oke. Ada sih berkas yang asli. PDF-in aja Pak, maksudnya ini yang ini di PDF bisa atau yang langsung ya dari LMS-nya ya? LMS langsung jadi PDF ini. Saya download langsung jadi PDF. Ya maksudnya nanti difilekan aja Ya. Nanti kalau yang ini kan biar menjadi untuk laporan. Kalau tulisannya saya bingung di PDF kamu, soalnya bingung. Udah Bisa aja. rusak banget kena air. Saya mau lihat. Ya udah ya, pertama aja kan. Sama sih Bu. Iya, Tuh udah kayak gini tuh Bu. udah lecek, Iya, udah lancar. kena air. Kalau teman-teman mah kebanyakan nilainya bagus ya Pak. Ya alhamdulillah. Nggak ada yang dua, nggak ada yang Ada kali beberapa kali yang dua. Beberapa. empat semuanya
kebanyakan 4 dan 3, nggak ada yang 2. Beberapa ada kalau saya nggak tahu. Nol mungkin guru yang beda. Dua. Oh iya. CGP memperhatikan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi guru untuk beraktivitas secara mandiri dan berkelompok. Memang belum Pak? Sudah sih Bu, cuma kemarin saya ngambil observernya, rekan sejawatnya kan berbeda mapel ya Bu ya. Jadi mungkin nggak tahu kesehariannya juga seperti itu. Jadi ada kayak kemarin ngambil satu guru yang bahasa Indonesia kan kurang kolaborasi tuh Bu, karena kan biasanya kan IPA sama IPA kan. Mungkin belum pernah dibahaskan juga kayak yang bahasa Indonesia mungkin. Oke, IPA udah. Kayak sekarang tuh ada lagi CGP mengajak rekan sejawat untuk saling mengobservasi proses mengajar satu sama lain untuk memberikan yang terbaik. Nah itu kebanyakan ngasih dua, jarang-jarang soalnya. Ya karena waktu tadi. Iya waktu. Iya waktu emang apa ya, waktu yang full ya Pak ya, full buat ngajar, padat. Ada juga kalau sayanya yang ini ada waktu, guru lainnya yang nggak ada, jadi emang harus ibaratnya waktu-waktu tertentu ya Pak. Paling saat supervisi aja. Iya, paling supervisi itu kan 2 bulan sekali ya. Maaf ya, semester ya. Tahun 2 kali. Supervisi itu yang dilakukan oleh Pak Kor. Kalau kami kan ada timnya. Oh ada tim. Iya, jadi guru yang ditunjuk yang memang punya kompeten itu yang menjadi supervisornya. Nah, disitulah terjadi kolaborasi. RPPH atau apa ya Pak itu? Jadi ya supervisi dari administrasi belajar sama praktik ngajarnya, sampai dengan rencana tindak lanjutnya, sampai dengan supervisi klinisnya. Berarti guru yang lainnya melihat gitu. Ya bisa ada kegiatan seperti tulisan tadi lah dulu namanya ya gitu ya. Ini juga ada lagi CGP berkomunikasi dengan orang tua wali murid untuk membicarakan peran mereka dalam mendampingi murid belajar. Belum ya Pak? Satu tuh. Sering sebetulnya sering lewat grup wali kelas. Kemarin juga beberapa kali manggil orang tua siswa karena ada kendala kan. Tapi mungkin tadi karena beliau yang si observernya tadi kurang memantau, punya kesibukan masing-masing, jadi seolah-olah tidak pernah gitu. Terus kan terkadang memaknai atau persepsinya kan beda-beda dalam menanggapi pernyataan. CGP berdiskusi dengan orang tua wali murid untuk mencari langkah efektif tadi. Ini tuh sebenarnya mah bukan penilaian, hanya mungkin untuk apa, supaya perkembangan CGP-nya tuh ya Pak sebagai semacam refleksi lah. Iya, refleksi, asesmen itu bukan asesmen, instrumen maksudnya, supaya kedepannya tuh Pasidiknya lebih bersemangat. Kalau ini yang dari murid. Dari murid kelas 9 ini Pak. Iya, murid kelas 9. Wali kelas saya kebetulan Bu. Saya ngambil itu. Serunya kemarin. Berarti ini nilainya bagus-bagus ya Pak. Ada yang jarang. Guru pernah mengajar kelas sama guru kelas lain, memang belum ya Pak ya nih. Satu kali kemarin Bu, dengan guru bahasa Indonesia. Jadi kita praktikum pembuatan tempe, tape, segala macam. Kemudian hasilnya juga guru bahasa Indonesia masuk ke kelas, kemudian ngasih umpan balik. Bikin apa Pak? Tempe. Tempe, tape. Oh berarti kasih bisa gitu. Bisa karena ada baterinya Bu, kelas 9. Produk bioteknologi namanya. Jadi membuat anak-anak membuat tempe, tape, yogurt, kecap. Dari mulai proses awal. Dari proses awal sampai jadi produknya. Tapi nggak dimaksimalkan gitu Pak? Gimana maksudnya? Ya maksudnya kayak yang bikin tempe yang lebih banyak gitu. Apa? Nah, enggak sih Bu, dulu untuk praktikum aja sebetulnya. Entah nih kalau jadi pameran mungkin
dibuat skala besar biasanya. Sering ada pameran Pak di sini. Terakhir Kan biasanya hanya dalam artian gini kayak bazar Iya, bazar. Iya, bazar. Iya. Kalau Ada setiap tahun apa setiap menjelang liburan aja Pak? beberapa tahun belakangan karena pandemi kan tidak ada. Hmm. Kalau dulu masih sering setiap jeda tuh pasti ada. Itu ya mengadakan ini ya Iya, bazar. bazar. Gitu. Berarti makanannya makanan yang udah langsung makan atau yang kayak tempe gitu ada? Biasanya kan bertema ibu ya. Iya. Biasanya gini. Itu anak-anak sendiri yang buat? Sendiri. Oh. Anak sendiri dari membuat sampai memasarkan ya anak sendiri gitu. Iya. Terus yang belinya? Ya juga. Siswa juga, Oh, siswa siswa dan guru. juga. saling muter tuh. Oh kirain ada tamu gitu kayak orang tua boleh berdatang ke sekolah. Sebetulnya mah diharapkan begitu. Iya. Cuma kan kadang orang tua kalau tidak ada kayak semacam undangan resmi kan Iya. susah datangnya karena segala macam lah kayak gitu alasannya. Dulu pernah pada saat pembagian rapot kan nggak salah tuh. Iya. Bazar kayak gitu. Hmm. Orang tua yang ngambil, ya orang tua yang beli. Gitu. Iya lumayan juga keuntungannya Iya. buat sekolah. Terus kalau masuk kelas secara langsung mah ngajak guru 1 kali 2 kali guru, cuma kalau koordinasi dengan guru yang lain kayak misalkan kemarin anak membuat tanda pokok tapi pakai lidah buaya, itu kan butuh desain juga, koordinasi dengan guru seni rupa seperti itu desainnya. Kemudian langkah-langkahnya juga koordinasi dengan guru IPA yang lain yang bidangnya masuk misalkan biologi gitu. Kalau saya kan fisika ini ya nggak terlalu gitu. Untuk nanti apa ibaratnya itu kan ya aksi nyata ya Pak. Misalnya kalau panen raya menurut Pak Mul kan udah ini ya pengalamannya CGP selama panen raya tuh produknya apa aja Pak? Jadi setiap anggota itu menampilkan pengalaman ya Bu ya. Iya. Menampilkan 2 karya terbaiknya gitu loh. Bisa bentuk video atau Bisa video, bisa bentuk aplikasi pembelajaran yang dia ciptakan, bisa dalam bentuk produk barangnya. iya seperti itu bisa kan ya Bisa. kayak misalnya Jadi kan akan berportfolio Iya, bisa iya, gitu. iya. iya iya ibaratnya sebagai ya ibaratnya karya dia ya ibaratnya ya Pak. Kemudian misalnya membuat metode pembelajaran versi sendiri, nah itu bisa ditampilkan. Iya. Macam-macam banyak. Video juga bisa ya Bisa, banner video. banner gitu banyak pakainya siapkan aja Pak pasti Siap, bisa Bu. bikin apa gitu bisa diituin ke nanti pas pada panen raya. Soalnya bulan apa ya, bulan Juli kalau nggak salah Pak panen rayanya tuh pas awal tahun ajaran baru ya. Kalau ini apa bulan puasanya nggak resign ya bulan Juli. Selesai Bu ya. Soalnya Juni tuh udah loka 6, terus tuh loka 6 tuh nyambung setengah bulannya langsung panen raya. Waktu kami juga puasa tetap jalan Ya berapa kali jalan gitu jalan. Aduh. terus gimana Pak, pada lemas enggak? Enggak sih, biasa Biasa aja ya, pendampingan tetap jalan gitu. Jalan. Iya soalnya di jadwal tuh biasanya udah ada pemberitahuan nggak ada nih. Pas ini tuh yang di PI 4 tuh ya observasi aksi nyata ya Pak, ngajar yang modul 2.3 tuh nanti itu yang apa nanti Yang ngajar itu ya Bu ya. iya FPP-nya tuh. Ya nanti sekalian mau konsul RPP juga. FPP itu Iya, yang mau di upload yang udah upload juga terus yang Diferensiasi. pembelajaran diferensiasi. iya nanti tuh yang apa yang nanti pas 2.3 itu yang mengandung unsurnya itu 1 pembelajaran berdiferensi, terus 2 itu apa KSE itu ya. KSE, terus yang ketiganya itu yang apa budaya positif, penerapan budaya positif yang mengandung 3 unsur itu. Ya mungkin nanti juga kamu bisa bantu karena apa ibaratnya pembelajaran itu kan yang sesuai ya Pak ibaratnya menurut keadaan di sini, karena
KSE yang di TK sama SMP juga kan beda, karena saya biasa pegangnya TK mungkin jadi ada yang lebih berpengalaman lagi. Rencana kedepannya apa Pak untuk mengasah kompetensi Pak Sigit kedepannya apa? Melihat hasil refleksi dulu dari teman, dari rekan sejawat, dari murid, dari kepala sekolah, kemudian memilah mana yang kira-kira perlu ditingkatkan dan mana yang harus dipertahankan. Jadi kayak tadi misalkan ada yang masih nilainya 2, berkoordinasi dengan orang tua untuk menjadi guru tamu yang mungkin kalau bisa ya dilaksanakan, kalaupun tidak mungkin lewat grup saja ibu orang tua masuk ke grup anak untuk memberikan motivasi dan lain sebagainya. Kalau misalkan tadi juga mengajak guru untuk mengobservasi, ya mungkin nanti dicoba, tapi lihat jadwalnya dulu biar tidak bentrok. Iya betul Pak. Makanya dilihat saja nanti mana yang kurang, nanti saya berusaha tingkatkan. Yang nanti akan dilibatkan untuk mengembangkan itu Pak Sigit, nanti apa kompetensinya, siapa ya saja yang akan dilibatkan? Untuk kepala sekolah, rekan guru juga, kemudian semua warga sekolah untuk membantu. Karena ini kan untuk mencapai kompetensi saya dan mencapai visi sekolah sebenarnya ya. Jadi memang semua elemen di sekolah ya harus dilibatkan juga. Betul. Soalnya sendirian mah nggak akan tercapai. Iya, sendirian nggak akan tercapai. Untuk kita mengkaryakan sendiri. Tadi tuh ini udah belum masuk modul 2.3 ya Pak, masih 2.2 Masih ya. 2.2. Masih gitu udah bikin karya nyata itu asli nyata 2.1-nya. Maksudnya tuh Belum. Iya, sebenarnya waktu pengalamannya Pak Mul setiap modul menyetorkan aksi nyata nggak Pak ke PP-nya? Iya ya nah Pak. itu aksi nyatanya tuh bingung dalam modul 2.1 seperti apa biasanya? Iya, 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi itu kan ngajar di kelas dengan cara pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bayangan saya itu apakah nanti direkam sekaligus PP menilai atau saya sendiri yang langsung melaksanakan seperti itu? Enggak, pasti sendiri. Oh gitu ya. Nantinya yang PP mah nanti yang 2.3 yang mengandung 3 unsur itu tuh Pak. Nggak tahu itu tuh waktunya tuh apakah memang bersamaan dengan pendampingan 4 atau berbeda. Soalnya di sini sih ada sih nanti di akhir ini tuh Pak, ada nanti tuh 2 jam pelajaran, nanti waktunya yang sudah dikomunikasikan dengan CGP-nya gitu. Nanti yang 2.3 itu tuh yang aksi nyata dinilai oleh PP tuh. Kalau yang pembelajaran berdiferensiasinya udah ngerti ya, sedikit ya, yang maksudnya tuh kan. Kebetulan juga kemarin tuh bikin RPP yang tentang pembelajaran berdiferensiasi itu materinya setelah PTS Bu. Jadi saya kira tuh yang bareng sama ibu, jadi saya pas-pasnya tuh materinya di mana. Ternyata kalau misalkan bisa sendiri pun ya berarti nanti mungkin akan dilaksanakan setelah PTS. Iya berarti PTS-nya berapa hari? Iya seminggu ya. Sekarang PTS belum bikin ini apa videonya ya. Iya betul. Tapi kalau libur ya? Enggak. Langsung ya? Iya. Ya nggak apa-apa, maksudnya tuh selingan lah, walaupun ibaratnya ya hanya misalnya nggak bebas kan, maksudnya biasanya kan kalau habis PTS anak-anak bebas dulu gitu kayak dulu kalau kelas 9 jeda ya. Jeda 4 hari. Sosialisasi SMK tuh. Jadi setelah itu mungkin minggu setelah jeda itu baru lanjut ke materi pembelajaran. Iya. Tapi kalau pembelajaran berdiferensiasi yang belum dibuat EPP-nya Bu, itu sudah banyak videonya. Kalau mau dijadikan aksi nyata juga bisa. Apa? EPP-nya musuh ya Bu ya. Disesuaikan. Enggak, maksudnya tuh emang ada RPP-nya kan, kirain itu cuma video aja, video aja kan aksi nyata nggak kan itu udah ada di demonstrasi sama itu Pak, udah di upload, itu kayaknya aksinya aja, aksi nyatanya aja, ngajarnya aja gitu. Sebenarnya kalau
kalau saya amati ya beliau maaf nih, karena saya seperti itu juga, pembelajaran pas gitu itu sudah berdiferensiasi sebetulnya. Iya, iya kan tinggal, maksudnya tinggal dokumentasikan aja saja Iya. sih. Iya, jadi belum didokumentasikan Iya. kan, maksudnya butuh apa, bukti nyatanya gitu. Video kan sudah pernah. Iya, nggak apa-apa ngambil dari video-video itu juga Pak, nggak harus baru gitu tuh, maksudnya yang penting kan sama lah kayak gitu. Itu yang berdiferensi memang produk ya Pak, mungkin produknya atau apa yang berbeda tuh Pak Anak. Kalau yang FPP Tanah ini proses produk sama konten justru yang beda. Tapi kalau yang kemarin saya lakukan di kelas 7 itu diferensiasi proses, Bu. Anak-anak pakai mikroskop, kemudian kan biasanya menerangkan pakai infokus segala macam. Saya coba anak-anak pegang mikroskop masing-masing, terus mereka explore. Nah, itu kan diferensiasi proses juga. Kemudian ada diferensiasi konten juga, saya ngasih lembar kerja ke mereka, kemudian biasanya mereka isi sendiri-sendiri, kemudian saling bergantian isinya dengan teman-teman. Videonya ada sih yang itu yang pembelajaran pakai mikrofon itu. Iya, nggak apa-apa Pak, pakai itu aja. Soalnya nanti berbenturan dengan 2.2 dan ini kan mau selesai. Nanti tumpuk-tumpukan. Sebenarnya mah iya di LMS kan nggak ada ya. Kalau di LMS itu aksi nyatanya cuma menceritakan apa aja Pak? Kan pakai tulisan. Iya, menceritakan pengalaman terus kesulitan kayak gitu. Iya. Iya kan. Nanti tuh yang aksi nyata yang video itu sih yang mengupload tuh PP, jadi di jurnal daring tuh Pak, di jurnal daring tuh ada penilaian pembelajaran daring oleh PP. Di situ tuh ada kolom aksi nyatanya ya. Jadi kan kalau nggak ada tuh kayaknya saya tuh nguploadnya gimana ya. Ada sih PP yang lain tuh kalau sharing tuh, Bu, kalau apa aksi nyata tuh suka dikumpulin nggak sih tugasnya kata gitu. Saya mah pakai kata-kata aja langsung submit kan kayaknya tuh kurang apa gitu Pak. Makanya tuh namanya aksi nyata ya Pak, ibaratnya tuh harus ada aksinya kan, masa cuma kata-kata aja terus Itu mah berbagi pengalaman aja. Kalau dalam aksinya tersebut hanya berbentuk kalimat redaksi, iya. sematkan aja linknya, link YouTube-nya. Iya, saya selalu itu, saya juga aksi nyata 1.4 kasih terus pakai link, sayangnya nggak bisa sih kalau yang nggak pakai link, soalnya pakainya di situnya juga submitnya tuh pakai link Pak, nggak bisa pakai yang file tuh. Kalau file tuh makanya kalau apa kelewat sudah disubmit tuh suka susah itunya balik lagi untuk laporinya tuh, soalnya kalau disubmit tuh udah nggak bisa, udah terkunci tuh Pak, pakai link di sini juga. Belum ada sih, baru Bu Siti kemarin. Sebenarnya mah nggak usah pakai tanpa juga bisa ya Pak, ibaratnya berbentuk video biasa aja Bisa ya, gitu. gambarnya lebih jelas gitu. Maksudnya kalau di tanpa kan kecil, Tanpa tuh kecil. nggak ini. Tanpa yang full tuh ada. Iya. Iya. Kalau tanpa kan enaknya kita ngedit-ngeditnya sih Bu. Kalau video full biasa kan kita ngedit kan. Iya. Misalnya ini dibuang, tambahkan kalimat. Iya betul. Tanpa yang video kan kita segitu. Jangan ada video gitu. Terus ya beda-beda sih ya. Kan waktu fasilitator kami mah lebih senang yang YouTube. Itu karena lebih mudah dibuka, nggak pernah gagal gitu. Iya, kalau yang Canva ya itu suka jadi Canva di YouTube-in rata-rata kayak gitu ya Pak. Rata-rata itu Canva dimasukin ke link itu jadi video-video kecil kayak gitu. Trennya lagi kayak gitu sekarang. Pada kayak gitu. Canva. Iya. Kalau mau ke YouTube ya video full aja di kampanye tuh, yang layarnya lebar. Iya, jadi apa? Menurut saya juga kayaknya lebih senang seperti itu. Kalau yang di apa potong-potong dimasukin ke bingkai itu ya Pak ya, kelihatannya kan kecil, nggak maksimal. Kan master bisa. Coba
Bapak udah ini ya mempelajari modul 2.2 apa Pak, tentang apa Pak? Tentang pembelajaran sosial emosional. Di dalamnya ada keterampilan sosial emosional yang mencakup 5 itu ya, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, bertanggung jawab, keterampilan relasi. Itu kompetensi ya? Iya, kompetensi sosial emosional. Sudah diterapkan di dalam kelas belum Pak? Kemarin barusan minggu kemarin tuh saya dapat materi tentang Iya. yang pakai teknik stop kayak gitu tuh, menggali emosi. Saya coba tuh di kelas. Ternyata tuh memang hasilnya, saya kan sebelum saya belajar itu tuh Bu, saya pikir bahwa anak datang ke sekolah tuh siap semua buat belajar. Oh iya. Ternyata kan setelah belajar kayak gitu, oh ternyata anak datang ke sekolah itu dengan kondisi sosial yang berbeda, kondisi emosional yang berbeda. Kemudian saya gali di situ kondisi emosionalnya. Ternyata pas dilihat dengan memilih beberapa emotikon seperti itu, kesedihan, kesenangan segala macam. Terus menuliskan alasannya kenapa menulis seperti itu. Saya ajak anak untuk terbuka kenapa menulis seperti itu. Ternyata setelah dilihat, ya beberapa ada yang bergembira datang ke sekolah benar-benar menuntut ilmu. Beberapa memang punya masalah di rumah yang mereka sebetulnya nggak bisa cerita ke siapa-siapa karena masalahnya masalah pribadi gitu. Kemudian saya coba ajak mereka untuk cerita di buku, nggak bakal dibaca oleh orang lain kata saya. Kemudian setelah itu mereka baru deh menuliskan segala macam. Bahkan ada beberapa yang nangis saat itu Bu. Nah saya penasaran juga ya nangis itu. Coba dilihat, pas lihat, oh memang masalahnya masalah keluarga dan itu sudah tidak selesai. Ekonomi ya atau perceraian? Iya seperti itu Bu, perceraian. Dan anak tuh sudah mengalaminya dari berbulan-bulan yang lalu, bahkan dari kecil mereka seperti itu gitu. Jadi saya baru sadar di situ bahwa oh ternyata dengan sikap dengan kita menggali emosi kita bisa tahu, iya kita bisa tahu si anak ini kondisinya seperti apa, dengan cara memperlakukannya beda juga. Kan waktu sebelum saya belajar seperti ini, saya pukul rata anak tuh sama, ready semua untuk belajar. Kemudian saya sikapnya juga sama. Ternyata setelah melihat yang seperti itu, oh berarti kalau anak yang sedang sedih, saya nggak boleh terlalu keras nih. Kalau anaknya sedang bergembira, saya harus seperti apa. Itu sih sudah saya terapkan minggu kemarin di 6 kelas yang saya ajar. Dan rata-rata memang ada yang masalah seperti itu juga sih. Jadi lebih paham ya Pak ya untuk Betul. Bahkan murid kemarin sampai bilang, Bapak tuh nggak belajar IPA, lagi jadi belajar jadi psikolog. Saya bilang enggak, ini mah buat refreshing aja, udah kita lupain IPA sebentar, cuma sekitar 15 menit sebenarnya. Jadi maksudnya pembukaannya tuh ya, belum lupa serius langsung siap. Sekarang mah lebih lebih melo tapi lebih supaya mengerti gitu ya, lebih mengerti kondisi anak gitu ya Pak. Jadi kayak psikolog. Kemudian saya kasih komentar-komentar juga kalau mereka punya masalah-masalah pribadi kayak tadi yang tentang keluarga segala macam, saya tulis di bawahnya. Iya. Meskipun nggak membantu menyelesaikan masalah mereka, tapi setidaknya mereka dapat support gitu dari orang lain. Oh ternyata ada yang memperhatikan segala macam. Dan itu memang reaksinya berbeda Bu. Maksudnya ketika anak dikasih komentar seperti itu, kayak mereka lebih dekat, kemudian lebih berani terbuka juga ke orang lain. Jadi nggak sungkan gitu ya kayak. Kan sebetulnya yang sosial emosional ini kalau saya pelajari lebih dalam, memang harus tersampaikan. Jadi anak nggak boleh dipendam sebetulnya si emosi seperti ini, karena kalau dipendam itu akan mengganggu pembelajaran, kemudian kesehatan mentalnya juga nggak bagus. Jadi memang harus disampaikan. Kalau disampaikan secara langsung ke orang yang bikin sungkan, bisa jadi disampaikan lewat tulisan, mereka akan lebih terbuka. Kalau lewat ibarat menyampaikan ke malu, kalau mau nangis juga dulunya malu. Kalau tulisan kan biasanya orang yang pendiam kan biasanya lebih sukanya ke tulisan ya Pak. Terus hasil yang kemarin juga saya sampaikan ke wali kelas yang bersangkutan, Bu ternyata si A itu seperti ini loh, terus wali kelas juga menindaklanjuti kalau Pak Sigit sendiri ngajarnya kelas 3 aja? Kelas 9 sama kelas 7. Kelas 9-nya 4 kelas, 7-nya 2 kelas. Berarti sehari berapa jam Pak? Full sehari? 30 jam Bu. Oh sehari? Enggak, seminggu 30 jam. Jadi cuma kosong hari Selasa nih Bu. Kalau Selasa itu kosong? Iya, jam 10 sampai jam 2 tuh kosong. Sisanya full.
sampai siang. Tadi udah direncanakan ya kayak pembelajaran sosial emosional yang diterapkan di kelas, berarti udah ya apa ya? Sudah. Apa yang sudah diterapkan di kelas itu perencanaannya seperti apa Pak? Yang tadi itu apa ada yang lainnya selain Sementara baru itu sih Bu. Mungkin nanti setelah jeda diterapkan yang lain. harapannya setelah diimplementasikan ke anak, diterapkan ke kelas, harapannya pas gitu ke anak-anak tuh apa Pak? Harapannya yang pertama mereka bisa stabil secara emosi dulu Bu. Kemudian ketika emosi mereka sudah stabil, hubungan sosial dengan orang lain terutama teman di kelas juga akan bagus. Kemudian setelah itu juga hubungan dengan gurunya akan bagus. Kemudian kalau mereka stabil secara emosi dan sosial, mereka akan siap menerima apapun yang kita berikan sebetulnya. Gitu. Ya mudah-mudahan kedepannya semakin maksimal ya Pak ya, untuk mengimplementasikan kelasnya. Terus yang berkaitan dengan keterlaksanaannya prakarsa perubahan Bagja yang kemarin di Lokakarya 2 tuh Pak, udah diterapkan belum Pak untuk yang bisa prakarsa perubahan yang dengan guru-guru yang lain? Sudah yang itu. Ini pemusat prakarsa perubahannya yang ditanda kemarin yang dikirimkan ke saya tuh berarti iya yang ini gitu. Ini yang tebal-tebal itu berarti yang baru yang paling kita rumuskan. Kemudian beberapa sudah ada ininya, kayak ini terakhir juara 1 literasi tingkat nasional, meskipun ini belum juara 1 ya Bu, juara 1 kan kemarin. Ini anak sudah membuat buku dari hasil cerpen mereka sendiri, anak-anak dan guru, kemudian kolaborasi juga dengan guru kemarin yang dikirimkan ke saya berarti ini udah masuk. Ini belum ya. Ini bukunya sudah terbit juga minggu kemarin Ya, bukunya. Kalau untuk mencetak buku tuh dicetak sendiri apa ada Ke penerbit Bu. Oh, penerbit. Kalau kemarin ke penerbit itu kan harus dari SBN sih Bu. Oh, Gitu. Kalau tidak dari SBN kan tidak ada nilainya gitu. terus bukunya dijual belikan sini Bisa. Nah, tapi kami pesan hanya beberapa untuk perpus saja. Kalau misalnya ada yang berminat ya nanti beli bukunya tersebut. Gitu. Oh berarti yang itunya mah penerbit gitu, yang karyanya karya kita Karya gitu. kita. Perpustakaan gitu. Sudah berapa buku? Itu sudah ada 4. Dari karya siswa, karya guru juga. Atau itu Dokter Rasto juga yang suka bikin buku tuh. Itunya tuh ke penerbit bikin sendiri mahal juga sih bukunya harganya tuh. Yang proses utamanya kan nunggu SBN-nya. Nomor registrasinya itu yang Yang barcode itu tentang Barcode-nya. Jadi kan harus daftarnya ke pusat juga yang misalnya perusahaan nasional. Ini bukunya ada sih di perpus. Dan kemudian ini aksi prakarsa perubahan lainnya Ini juara ada umum dan bentukannya nasional. kan Pak? Ada. Berarti ya dikirim Kirim pulang langsung. aja nggak? Iya. Jangan maksudnya dia ada. Ini kemarin yang terbaru dari Perlugu asal saya kemudian kemarin juga baru pengumuman juga mendapatkan perunggu sama perak kemarin. Olimpiade Bahasa Kalau yang Indonesia. medali kayak gitu yang emas kayak emang emas asli atau emas campur? Nah saya nggak megang tuh emas asli. Ya, Kayaknya nggak ada juga. Nggak ada, cuman hanya itu Oh, aja oh, perumpamaan gitu Iya, ya. makanya. Dari emas gitu kan. Jangankan yang kayak gini yang internasional aja kan kadang bukan emas asli. Iya. Yang kayak gambar apa itu sepatu sepak bola gitu ya. Iya, emas, betul. gitu. Simbol aja sih. Iya. Ya itu cuman hanya sebagai Terus ini kegiatan rutin yang berdoa mengaji ini untuk setiap Jumat Sabtu. Ya, lagi ceramah di depan dan kemudian ya nanti dikirimin ke ini
Ini belum selesai Bu, ini mau ditampung vertical garden, kemudian tanaman toga berbarcode ini koordinasi dengan guru TIK sudah dibuat di webnya, nanti akan tinggalkan saya. Kalau kencur tuh ada waktu itunya nggak sih? Maksudnya berapa bulan gitu dipanen gitu Pak? Ada tak? Berapa bulan Pak? Lebih lama nggak sama padi? Saya kurang paham Bu, tapi ada sih, ada waktunya sih. Enggak ya, barangkali di sini belum ada ya tanaman kencurnya, belum ada. Belum, ini rencana mau nanam nanti habis Kira-kira PCS. Udah ada tanamannya, terus berapa bulan gitu di ambilin gitu. Ya, nanti belum pernah berarti ya, belum pernah. Dulu pernah pas zaman UKS, pernah karena bapak keluarga kayak gitu. Cuma kesininya kan setelah pandemi itu kan kayaknya fokusnya berubah, udah kesini. Lahannya tuh Mas itu udah mentok, apa kesananya? Mentok, udah. Udah. Ini juga cuma ada lahan sedikit sebenarnya. Nggak ada apa ya, kayak lapangan kosong masyarakat, nggak ada ya Pak? Perumahan ini Jadi, paling ibaratnya kalau mau ditingkatkan lagi ditingkatkan. iya kita ngomongannya ke atas. Misalnya mau apa ibaratnya banyak muridnya lagi tuh. Tapi emang ini bangunannya masih baru tak Pak? Tapi udah lama. Udah lama sih kita sekolah yang kedua di wilayah barat. Cuma kan karena rehab gitu. Iya. Perawatan gitu. Memang Ini aja Pak Mami. Berapa itu sih? Kelas 1 berapa kelas? 9 rumah. 9. A sampai I. Kelas 8 sama 9 sama. Jadi semuanya ada 27 rumah. Tapi satu pagi semua nggak ada yang Iya, kelas. satu sih. Kan nggak boleh udah sama undang-undang. Kan harus cepat. Tapi kelasnya cukup tak Pak? Cukup. Ini sudah atas Bu. Kan tingkat semua. Tingkat Oh semua. ada. Oh, Udah muter oh tingkat. itu tinggal berapa 3 lokal lagi yang Sebelah sana. ada tingkatnya tuh. awalnya udah. Besar, makanya saya tuh, oh iya bukan tingkat ya. Kirain tinggal tingkat. Kalau nggak tingkat mah ya nggak cukup ya Pak. Iya. Kasih kurang lebih. Lapangan upacara hanya di situ ya. Kalau upacara muat Pak? Penuh berarti ya satu lapangan itu. Iya. Sekarang mending dengan siswa 30 dulu kan pernah sampai satu kelas tuh 45 tuh ya. Iya dulu saya Sampai kelihatan matanya aja gitu. Iya, saking padatnya ya dulu saya juga waktu kelas SMP itu kan satu kelas 45 ya Pak dulu mah. Banyak kan dulu. Iya. Sekarang satu kelasnya 30. Iya, ada undang-undangnya 32 kalau SMP. Iya. Iya dulu mah waktu SMP itu saya itu 45 satu kelas tuh. Terus ini sampai apa ya dulu mah sampai F saya tuh sampai F sampai F. Kalau di rumah apa ya SMP tuh NEM ya Pak Iya. pakainya ya. Sebelum kita mungkin Ekanas. Iya. Bapak lahiran tahun berapa sih Pak? Saya 75 Bu. Oh 75. Kalau Ibu? 81. Iya. Maksudnya dulu mah kayak gitu. Jadi kalau apa ya untuk menilai anak yang pinter dan enggaknya tuh di CP 1 orangnya pinter-pinter. Iya, yang kedua berarti di bawahnya. Yang ketiga ya berarti. Dulu mah kayak gitu. Sekarang mau pakainya apa pas itu? Zona. Zona ya. Zonasi. Berarti enggak di itu maksudnya tuh mayoritas ya ada yang kayak yang kayak kekurangan gitu tuh Pak, maksudnya kayak yang apa ya nggak bisa baca tapi susah gitu tuh Pak, nggak ada. Sebenarnya nggak ada ya. Karena kalau di kami kombinasi sih Bu, seleksinya tidak dari zona saja, tapi juga ada kita hitungkan nilainya juga. Iya soalnya kan ada yang anak yang kayak belum bisa baca tapi susah nggak punya kelainan gitu tuh maksudnya. Dulu pernah ada colongan itu ya. Iya. Kita karena dari SD-nya mungkin. Iya kan anak zaman sekarang mah Iya, ada. tapi dengan sendirinya seleksi sendiri alam sendiri gitu ya. Iya. Mereka membeli sendiri pindah. Nggak sanggup sih. Iya ininya ya IQ-nya ya maksudnya tuh untuk mengikuti anak-anak yang lain tuh ya. Iya. Jadi malu sendiri. Kasihan. Soalnya ada sih ya pernah saya nanya kan di SMP unggulan kayak gitu tuh kayak yang di Indramayu tuh ya. Saya pernah nanya, di sini kan SMP unggulan berarti mayoritas anak-anaknya cerdas
enggak bu di sekarang mah soalnya ada sistem zona jadi ada aja yang nggak bisa baca kayak gitu. Itu ya Bu ya, di kota tuh banyak loh, bukan banyak ya, ada yang tidak bisa baca tuh. Iya. Ya, entah kenapa tuh. Ya, Ada yang memang dia untuk belajar itu, ada juga yang disleksia. Disleksia. Gitu. iya kayak model begitu Pak, jadi kayak yang waktu SD-nya tuh kan zaman dulu saya sekolah mah kan SD kan kalau nggak bisa baca nggak naik ya Pak. Kalau sekarang mah kan sistemnya naik semua makanya. Iya, harus naik, harus lulus. Nggak ada tantangan kayaknya tuh, nggak ada tantangan anak tuh ya udah naik. Dulu mah kalau pas apa kenaikan kelas sampai bacakan kayak gitu. Iya, terus zaman kita kan rapot ada merah juga nggak masalah kan. Iya. Ada warna merahnya tuh Iya. nilainya. Sekarang kan nggak ada, harus KKN gitu. Iya. Tapi dulu mah emang menerapkan kejujuran gitu ya, benar-benar jujur dan asli gitu ya maksudnya tuh. Anak-anaknya juga ya karena mungkin tapi tuntutan zaman juga sih ya Pak, karena ibaratnya anak-anak tuh sekarang malah lalai lebih ke HP gitu maksudnya. Terus tadi menerapkan pembelajaran baca berarti Untuk ini saya tinggal nggak apa-apa. untuk yang tangan kepala sekolah. Oh. Yang pertama kamu lagi. Boleh. Iya. Saya taruh dulu aja dia. Iya. Dua. Apanya? Iya. Dimatiin dulu. Itu dua. Saya pause aja Bu. Iya. Tadi tuh udah yang merencanakan pembelajaran baca udah berarti apa sesuai belum Pak untuk visi yang ini tuh udah sesuai belum Sudah. apa yang diinginkan Pak Sigit udah tercapai? Sudah, beberapa masih proses itu. Terus, belum semuanya ya. Iya, belum semuanya. Tantangan apa yang dihadapi untuk menerapkan di Prakasa Perubahan dengan visinya Pak Sigit tuh? Tantangannya apa? Yang pertama karena visinya itu visi saya sendiri berarti ya Bu. Iya. Yang pertama konsistensi sih Bu, kadang naik kalau lagi pengen mengejar kalau enggak kadang-kadang lupa lalu konsistensi sih. Konsistensi saya, kemudian yang kedua konsistensi aja dulu. Kita nggak kurang konsistensi. Iya. Jadi kalau kayak gitu juga kadang-kadang nggak bisa berencana sih tuh dadakan. Mengalir apa adanya Iya. aja gitu. Lebih bagus. Emang harus dirancang juga. Iya. Kadang malah perencanaan kita kadang malah meleset juga. Nah, beberapa hal untuk keterlaksanaan yang harapan baca ini sehingga tercapai visi misinya apa yang dirumuskan Pak Sigit supaya kedepannya lebih tercapai. Pertama harus lebih disiplin waktu, disiplin jadwal dan sebagainya. Kemudian koordinasi juga penting dengan warga sekolah yang lain Bu. Ketiga perlu adanya pendekatan dengan murid-murid juga agar menyelaraskan budget ini. Keempat koordinasi juga, kemudian butuh arahan juga dari pimpinan sekolah, kepala sekolah. Karena kan melaksanakan program segala macam harus sesuai dengan izin dia ya di support beliau seperti itu. Tapi selama mengikuti guru penggerak ini Pak Sigit mengalami kendala nggak? Maksudnya tuh yang keteteran waktu yang kayaknya tuh membuat Pak Sigit tuh stres gitu. Kalau stres enggak sih Bu. Kalau keteteran waktu iya jujur yang kemarin tuh Bu. Iya. Saya keteteran waktunya mah karena saya nggak teliti baca. Waktu itu tuh eksplorasi konsep, saya kira hanya eksplorasi konsep, jawab pertanyaan saja. Ternyata kan ada 5 eksplorasi yang harus dijawab kasus itu, ya. yang kasus itu. Saya juga beruntung, makasih banget ke Ibu Iya. sudah diingatkan.
pas ibu ingat wah emang ada yang eksplorasi saya buka lagi, oh iya ternyata itu. Jadi ya itu kan Iya. keteteran di situnya saja sih, kalau sampai stres segala macam enggak, belum. Iya sebenarnya mah itu kan memang nggak ada duitnya ya Pak, cuma kan apa kata pastinya itu kan membutuhkan kehadiran ya, kalau sudah mengisi berarti ya hadir gitu, makanya saya tuh kadang-kala nggak tahu waktu. Padahal mah kalau batas kesopanan mah ya kalau orang WA tuh udah jam 9 ya. Kadang-kadang kan kalau nggak penting-penting amat Pak ya ini udah malam nggak sopan kayak gitu tuh maksudnya, cuman kayak gimana lagi gitu ya. Cuman kalau nggak di WA takut nggak ini, maksudnya tuh nanti tuh terlambat. Iya, takut lupa juga ya, mempengaruhi nilai gitu kan, karena apa ada daftar hadirnya ya Pak. Makanya saya tuh kalau ada budet sama yang daftar hadir saya tuh pasti nggak tidur sebelum semuanya aman gitu Pak ya. Maksudnya tuh kalau udah jam 12, kalau misalnya hari ini kemarin aja budet, kalau budet ruang kolaborasi mah emang karena udah pasti gitu yang udah ngerjain ya, maksudnya udah gitu. Kalau yang ruang kolaborasi mah karena emang siapa yang mikir, siapa yang ini ya kolaborasinya kan ini, maksudnya tuh udah di ini ya, udah di ini, jadi kan jawabannya kan sama, jadi aman lah. Maksudnya jam 10 juga udah pada upload semua. Cuman kalau yang tugas mandiri ya individu kan kadang-kadang ada yang belum, apalagi itu kayak Pak Mama saya punya kendala. Iya. Ribet jadinya belum selesai tuh. Tapi sekarang tuh nggak tahu, rada rajin, nggak tahu itu lagi pada udah lihat tuh. Udah semua. Masih gitu yang belum ya demonstrasi ya? Demonstrasi. RPP ya? Iya ini. Belum ya? Iya saya lihat sini. tuh Depi sama itu ya belum. Besok kan soalnya. Iya. Udah takut lupa. Pak Fitra juga tuh kemarin udah begitu, kalau di itu padahal belum refleksi tuh Pak Fitra belum ngisi. Nanti tuh Pak ini di apa ya, di ini tuh di apa pendampingan individu yang keempat itu nanti apa ya, Pak Sigit membuat CGP ini. CGP menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif. Tuh. Untuk menyepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP. RPP disusun dengan CGP, dikirimkan kepada PP untuk diberikan kembali, kemudian diserahkan kembali ke CGP untuk dilakukan perbaikan. Kira-kira butuh berapa lama gitu loh pasti kita membuat ini tuh sebelum pendampingan. Tapi sebenarnya mah ya gak buru-buru aja, gak buru-buru gitu, tapi dikerjain butuh berapa waktu, maksudnya sebelum pendampingan 4 tuh pasti gitu udah siap gitu. Pendampingan 4-nya kapan sih Bu, kalau boleh tahu? Tanggal 8 April tuh lokal Pak. Jadi yang mungkin awal bulan April tuh udah pendampingan lagi. Ya. Awal bulan April tuh udah pendampingan lagi. Kalau RPP-nya sih ini sudah jadi Bu, cuma saya mau masukkan unsur budaya positif itu kan di modul 2.3 ya Bu. Jadi mungkin setelah modul 2.3 minggu depan terbuka, baru nanti ini direvisi supaya bisa mengerti dan Iya, paham kan iya, ya Pak, nggak ngambang-ngambang gitu. Nah, udah itu aja Pak. Ini si refleksi buat saya nih Pak. Iya Bu. Apa nih sih profitnya? Refleksi buat saya, nggak usah ditulis. Nggak usah. Jadi kan maksudnya tuh ini yang menarik menurut Bapak nih setelah pendampingan ini apa yang membuat Pak Sigit itu menarik gitu loh. Yang pertama refleksi buat Ibu, awal refleksi awal PP PI Iya. awal PI 1 PI 2 sih saya masih agak gimana ya Bia, belum terlalu dekat mungkin ya Bia. Iya. Sekarang PI 3 sudah
lebih enak saja sih Bu komunikasi dengan ibunya, nggak lebih ini ya. iya Canggung. betul, udah nggak canggung. Kemudian ibu juga menjelaskannya Iya. runut, bagus, jadi saya bisa jawab pertanyaan-pertanyaan. Terusnya juga membimbing, ibu bisa membimbing saya juga kalau ada yang kekurangan seperti tadi, kemudian dijelaskan juga sebaiknya seperti apa langkah baiknya. Terima kasih Bu. Untuk pendampingan selanjutnya apa Pak? Ya, tetap dipertahankannya seperti itu. Iya. Ya, itu aja Bu. Sudah bagus semua kalian Bu. Iya. Makasih ya Pak ya, Pak Sigit sudah menyambut saya dengan baik dan juga sudah memberi oleh-olehnya. Sebenarnya mau nggak usah repot-repot nggak apa-apa, karena saya juga udah dibekali, dibekali banyak oleh GP-GP. Bisa dimatiin ya?